Oke, selamat siang semuanya. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan praktikum kita mengenai reaksi Cannizzaro. Di video ini ada disclaimer dari pembuatnya. Intinya adalah dalam video ini digunakan bahan-bahan kimia yang sifatnya toksik dan mudah terbakar, terutama di ether. Juga yang membuat video tidak bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan ya terhadap seseorang atau barang-barang properti dikarenakan replikasi dari eksperimen ini. Oke, kita mulai saja eh, video tutorialnya ya. Oke, sebelum masuk ke video tutorial, saya akan menjelaskan bahwa reaksi Cannizzaro itu adalah reaksi ya dari aldehid menjadi asam karboksilat dan alkohol ya. Nah, dalam hal ini asam karboksilatnya adalah asam benzoat ya. Alkoholnya itu nanti benzil alkohol, sementara aldehid yang kita gunakan sebagai pereaksi adalah benzaldehid. Nah, jadi benzaldehid itu merupakan pelarut ya, juga digunakan sebagai pada industri itu digunakan sebagai prekursor pada industri parfum. Lalu kalau asam benzoat itu biasa digunakan sebagai pengawet makanan gitu ya. Nah, jadi di awal praktikum kita harus menyiapkan basa dulu. Basa yang digunakan di sini adalah potasium hidroksida atau kalium hidroksida. Jadi potasium ini sama dengan kalium ya, sebanyak 27 gram dilarutkan ke dalam aquades dan diaduk ya. Diaduk aquadesnya 18 mili, diaduk dengan menggunakan batang pengaduk ya. Nah, jadi KOH ini merupakan suatu basa kuat ya. Nah, basa kuat itu kalau kita larutkan dengan aquades itu akan terbentuk reaksi eksotermik. Jadi akan wadahnya akan terasa panas di sini ya. Jadi itu merupakan reaksi yang normal. Nah, jadi ini diaduk dan ditutup pakai plastik wrap ya. Oke, berikutnya kita siapkan benzaldehid ya, benzaldehid. Kita masukkan benzaldehid ke dalam labu bulat ya, labu bulat sebanyak volume labu bulatnya 250 mili dan ditambahkan juga KOH tadi ya, KOH yang telah kita buat tadi. Kita campur lalu kita aduk ya. Nah, jadi pada saat pengadukan ini sudah mulai terjadi reaksi Cannizzaro ya. Reaksi Cannizzaro itu reaksi hidrogen alfa ya, hidrogen alfa pada aldehid yang bereaksi dengan basa. Basa di sini kita gunakan KOH. Ya, jadi hidrogen alfa yaitu atom hidrogen yang berikatan pada atom C alfa pada aldehid. Nah, ini bersifat asam. Ya. Nah, hidrogen ini bisa bereaksi dengan basa. Basa yang kita gunakan di sini adalah KOH. Nah, silakan nanti dipelajari bagaimana mekanisme lengkap reaksi Cannizzaro. Ya, di video ini sudah ada. Silakan ditonton atau silakan dipelajari di buku kimia organik di Fessenden, ada ya di buku Fessenden. Ini mekanisme lengkapnya. Ya. Jadi ini sudah kita campur, kita reaksikan dan pencampur ini akan menimbulkan reaksi eksotermik juga ya. Jadi labu bulat akan terasa panas ya, terasa panas dan ini tutupnya kita buka ya, kita renggangkan karena nanti akan terbentuk gas ya, kita renggangkan dan kita dinginkan ya. Pendinginan ini bisa beberapa jam bahkan bisa selama 1 malam ya. Jadi tergantung karena ini panas sekali labu bulatnya
ya. Kita tunggu sampai dingin, ya kurang lebih beberapa jam atau bahkan 1 malam. Dan setelah dia sudah hangat, ya tidak terlalu panas, nanti kita tambahkan aquades ya. Ini sudah mulai hangat, ya tidak terlalu panas. Kita lepaskan, ya. Ini kita tambahkan aquades, lalu kita kocok kembali, ya. Kocok, ya, sehingga nanti akan terbentuk larutan yang sedikit keruh, ya. Nah, ini larutan sedikit keruh. Ini kenapa dia sedikit keruh atau keruh? Ini dikarenakan sudah terbentuk benzil alkohol, ya, yang merupakan produk dari reaksi Cannizzaro, ya. Nah, benzil alkohol ini dia bersifat larut dalam air, gitu ya. Nah, makanya dia berwarna keruh, gitu. Nah, ini larutan tadi kita masukkan ke dalam corong pisah, ya, corong pisah seperti ini, ya. Sisanya kita cuci, tambahkan dengan aquades, dicuci, masukin lagi, ya. Lalu kita tambahkan ether, ya, tambahkan ether. Nah, tambah ether nanti akan, nah, ya, campurkan. Ini akan terbentuk gas, ya, biasanya terbentuk gas. Jadi kita longgarkan sedikit kerannya untuk mengeluarkan gas, lalu kita kocok, gitu ya. Kita kocok. Jadi fungsi ether adalah untuk menarik benzil alkohol. Nah, gitu ya. Jadi benzil alkohol ini sangat larut dalam ether. Sementara produk yang lain, asam benzoat dalam hal ini adalah kalium benzoat, ini dia akan tetap di dalam larutan aqueous, ya, larutan aqueous atau larutan air, ya. Jadi benzil alkoholnya akan tertarik di dalam ether tadi. Dia akan larut dalam ether. Pengganti ether adalah bisa digunakan juga MTBE, ya, sebagai pengganti ether untuk menarik benzil alkohol. Nah, nanti akan terbentuk 2 lapisan di sini. Ya, terbentuk 2 lapisan, di mana lapisan yang di bawah adalah lapisan aqueous, ya. Yang di atas ini lapisan organik, gitu ya. Nah, jadi yang di atas itu adalah mengandung benzil alkohol, sementara yang di bawah, ya, yang aqueous itu mengandung kalium benzoat, ya, atau potasium benzoat. Nah, ini tinggal kita pisahkan lagi, ya. Kita pisahkan antara aqueous dan fase organiknya, lapisan organiknya. Jadi yang di bawah dulu kita pisahkan. Ini terdapat kalium benzoat, ya. Sementara yang di atas ini mengandung benzil alkohol, ya. Ini kita pisahkan lagi. Mungkin masih ada yang tercampur, ya, sampai betul-betul didapatkan lapisan yang betul-betul terpisah, ya, antara lapisan benzil alkohol, ya, larutan organik, dan lapisan aqueous tadi yang mengandung kalium benzoat. Oke, demikian tutorial praktikum reaksi Cannizzaro kita pada siang hari ini. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.